Halo semua, jumpa lagi dengan saya Jen di channel Jen Zero. Kali ini kita akan ngebahas soal politik. Tema kita kali ini adalah people powernya Amin Rais. Oke, kita akan langsung masuk aja ya ke pembahasan. Pemirsa gini loh, kadangkala saya suka nggak habis pikir sama orang-orang semacam Amin Rais, ya, kayak dia begini. Dia ini ngomong tanpa mikir dan tanpa ngaca dulu gitu loh. Padahal si Amin Rais ini kan pendidikannya tinggi ya, titelnya dia tuh S3, dia gelarnya itu profesor gitu loh, tapi dia ngomong ibarat kata tuh kayak buku yang salah cetak, asal asal ngoceh gitu ya. Dia ngomong soal people power gitu, nggak usah ngomong yang gede dulu, people power gitu ya, rakyat. Dia ngomongin soal power pribadinya aja. Kalau mungkin kita ngajakin dia lari, dia nggak akan sanggup. Kita ngajakin dia jalan lebih dari 10 langkah juga dia nggak akan sanggup gitu. Tapi kena kerakusannya dia akan kekuasaan, dia itu ngomong tanpa melihat ke dirinya sendiri. Apa diri gue ini masih sanggup gitu loh. Gue aja mungkin untuk berjalan aja gue udah susah gitu. Kan kita tahu ya Amin Rais itu umurnya udah berapa sih, hampir 80. Tapi dia ngomong kayak orang yang nggak sekolah kalau menurut saya ya. Karena begini, eh, kita manusia, kita dinilai orang tuh dari kata-kata yang keluar dari mulut kita. Seberapa isi volume kita itu dinilai dari perkataan kita, kata-kata kita gitu, tata bahasa kita. Itu orang bisa menilai orang ini pendidikannya sampai semana gitu ya. Tapi Amin Rais dengan pendidikan yang begitu tinggi ngomongnya kayak orang yang cuma lulusan TK gitu ya. SD lah paling tinggi mungkin dia. Dan kalau kita mau ngomong soal apakah perkataan Amin Rais ini udah termasuk masuk dalam hukum, dalam ranah pidana, kalau menurut saya ya iya. Kenapa? Kalau kita mau lihat KBBI, kata-kata Amin Rais ini sebenarnya udah termasuk dalam kudeta. Kenapa saya bilang kudeta? Namanya kudeta itu adalah merebut kekuasaan secara ilegal, secara tidak sah, merebut legitimasi negara secara tidak sah gitu, perebutan kekuasaan. Nah, dia people power ini maksudnya apa? Berarti kan dia ingin merebut kekuasaan. Kalau nggak ngapain dia ngomong soal people power kan begitu. Nah, makanya saya bilang, walaupun orang mungkin bilang itu kan cuma omongan gitu kan, sampai sekarang enggak kok gitu ya. Bukan masalah ini cuma omongan, justru segala suatu tindakan itu ya pasti asalnya dari omongan dulu, dari niat. Karena ada niat makanya keluar dari lewat mulut dia, kata-kata dia gitu loh. Nah mungkin tiba-tiba dia ngomong gitu kalau di otaknya nggak ada niat untuk merebut kekuasaan yang sah gitu ya. Kalau di otaknya nggak berkecamuk kerakusan akan kekuasaan gitu. Jadi kita harus tahu dulu nih, kudeta itu artinya apa sih ya. Kudeta itu kan dari bahasa Prancis coup d'état gitu ya, perebutan kekuasaan gitu. Dan kadang-kadang perebutan kekuasaan ini itu dengan cara yang brutal gitu ya, yang tidak sesuai dengan konstitusional gitu, itu udah pasti. Nah ini yang apa yang dikatakan Amin Rais ya, itu masuk dalam ranah tindak pidana ya, kejahatan terhadap kekuasaan negara, kudeta. Jadi kita mungkin kita berpikir eh, kudeta itu kan pasti bawa senjata. Kudeta itu nggak harus selalu dengan senjata, pasti ya ada perebutan dengan kekuasaan dengan senjata. Tapi dengan kata-kata yang sebelumnya sudah mendahului perbuatan itu pun udah termasuk ke dalam ranah kejahatan terhadap negara, terhadap kekuasaan yang sah. Ya, jadi nggak cuma sekedar jedar-jedor datang ke istana langsung menyerang si presiden atau bagaimana. Nah, itu udah tindakan, itu udah masuk dalam tindakan ya, maksudnya udah akhir dari omongan dia yang dilaksanakan dalam bentuk perbuatan gitu ya. Kudeta ya, itu perbuatannya gitu. Ini omongan pun kudeta karena dia udah merencanakan. Dia bisa ngomong karena dia memang udah merencanakan itu. Cuma kita belum tahu aja ini bagaimana akhirnya ya. Jadi kita harus tahu juga dulu itu kudeta itu apa. Jadi kita kalau kita mau ngomongin orang, kita juga harus tahu dulu ya. Nah, si Amin Rais ini kalau menurut saya ya, orang-orang macam kayak gini untuk di NKRI itu ya sangat berbahaya gitu. Kalau di luar negeri mungkin orang-orang kayak semacam Amin Rais ini mungkin udah hilang dia di telan bumi ya. Kayak macam kayak dulu zaman Soeharto itu orang kayak dia ini udah hilang, ngomong-ngomong kayak gini. Makanya di zaman Soeharto Amin Rais itu nggak berani dia ngomong kayak gini. Dia beraninya di zaman Jokowi, karena kita tahu ya Presiden Jokowi itu kan mungkin dia terlalu rendah hati ya. Mungkin
ya saya nggak tahu lah ya. Jadi dia tapi gini loh, kita harus tahu ya, walaupun presiden kita mungkin ya mau kita menganggap dia biar aja dihina segala macem, dia membuka kebebasan kita untuk berbicara gitu ya, berdemokrasi. Tapi gini, kita juga harus tahu batas kita sebagai warga negara. Kita harus tahu bedanya menghina dengan mengkritik ya. Bagaimanapun lo mengkritik seorang presiden itu nggak masalah, tapi kata-katanya itu juga namanya kritikan. Itu pasti ada jalur kata-kata untuk kritikan, beda dengan menghina. Nah kalau udah menghina itu udah nggak benar, udah nggak boleh. Kenapa? Itu kalau itu juga udah masuk sebenarnya. Kalau misalnya kalau saya jadi Jokowi, saya udah pidanain semua orang yang menghina saya. Kenapa? Gini loh, gak usah kita yang masyarakat ya, rakyat kayak gini, rakyat biasa kayak kita. Kayak Jokowi itu kan dia seorang presiden. Presiden itu simbol negara. Kalau seorang presiden yang menjadi simbol suatu negara aja dia udah dihina, dilecehkan, walaupun itu sama rakyatnya sendiri, bagaimana rakyatnya gitu ya? Hina sekali gitu loh. Kalau presiden aja udah dihina-hina, apalagi rakyatnya lebih hina lagi dong. Jadi kalau kita sebagai rakyat Indonesia juga harus pikir pakai otak, cerdas sedikit. Kalau kita mengkritik, kita lihat diri kita, jangan sampai penghinaan kita saking kita bencinya sama seseorang, justru itu membuat harga diri kita jadi nggak ada sebagai rakyat gitu loh. Kita mikir kalau kita menghina si kayak Pak Jokowi ini sebagai presiden, itu sebenarnya kita udah menghina diri kita sendiri, lebih merendahkan diri kita sendiri lagi sebagai rakyat. Jadi kita sebagai rakyat juga harus pintar, segala sesuatu pakai otak gitu ya, nggak cuma pakai emosi, kuar, nggak bisa membedakan mana kritik, mana menghina. Bahkan orang yang paling tinggi pendidikannya sekalipun nggak bisa membedakan antara kritik dan menghina. Aduh, ini sangat miris kalau menurut saya ya. Pendidikan tinggi nggak bisa membedakan, gimana yang pendidikannya nggak tinggi. Bingung saya juga jadinya nanggepin orang kayak begini gitu ya. Jadi ya saya harap kita semua bangsa Indonesia bisa pintar lah ya, untuk menanggapi semua berita-berita gitu ya, apalagi sekarang teknologi semakin canggih gitu ya. Kita juga ngomong diatur lah, harus bisa membedakan kritik dan menghina. Jangan sampai kita kayak Amin Rais gini, jangan kita terlalu membenci seseorang, jangan kita juga terlalu rakus. Buat apa juga sih, nggak dibawa mati juga kan ya, yang kayak gitu-gitu gitu loh. Jadi ya saya harap orang-orang semacam Amin Rais ini cukup dia aja, jangan ada yang ikut-ikutan sama dia gitu. Oke, sekian dari saya. Salam NKRI, salam damai, selamat sore.